Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Nur Fadilah dari kelas D4 PM1A akan mempresentasikan pengaruh quenching terhadap bulog produksi CSM Bogor dari jurnal yang kemarin setelah UTS. Baik, di sini tujuan penelitian saya untuk memenuhi tugas pengembangan dan mengetahui pengaruh quenching terhadap kekuatan bulog untuk mendapatkan hasil dan produk pandai besi berupa golok yang punya sifat mekanis yang baik dan tangguh yang mampu bersaing di pasaran. Di sini ada diagram dari persiapan uji komposisi ke proses penempaan, proses quenching melalui media air dan media air garam. Lalu ke pengujian ada 4 tahap: uji metalografi, impact, dan uji kekerasan. Di sini ada pemilihan bahan. Bahan baku yang dipakai adalah bahan baja bekas spare mobil atau truk. Bahan baku ini dibeli dari para pengumpul besi bekas tanpa diketahui spesifikasi teknisinya seperti misalnya komposisi kimia. Pemilihan bahan baja hanya dilakukan secara visual. Biasanya yang digunakan bahan oleh produksi golok yaitu per daun yang biasanya ada di mobil truk yang besar-besar. Lalu ke perlakuan panas atau heat treatment. Secara umum perlakuan panas heat treatment merupakan proses untuk merubah struktur dan sifat logam sesuai suhu tertentu. Kemudian didinginkan dengan media udara atau air seperti oli, air dan air garam sehingga menghasilkan sifat-sifat tertentu yang diinginkan. Di sini diagram fasa baja karbon adalah salah satu metode untuk mempelajari logam dilakukan dengan menggunakan diagram fasa yang tersaji pada gambar. Ini diagram fasa karbon. Lalu ke proses penempaan. Proses penempaan dimulai dengan pembakaran pada pemotongan baja per daun dengan memakai tungku terbuka hingga ukuran yang bahan tersebut menjadi pipi. Proses ini dilakukan berulang kali sampai baja tersebut memiliki ketebalan yang diinginkan. Biasanya dari bahan mentahan itu ya yang melalui proses penempaan itu ada 3 bahan ya, setelah heat treatment 3 bahan. Terdiri dari daun, dari batang daun 1 dan batangan 1 yang di tengah. Lalu ke proses quenching. Di sini ada diagram hasil quenching menggunakan air dan quenching menggunakan air garam. Pada spesimen 1 dengan menggunakan nilai kekuatan yang pertama, yang titik paling terendah 1,653, disusul spesimen 2 yaitu 1,795 dan yang tertinggi 1,934. Di sini nilai kekerasan dengan media air garam yaitu pada titik terendahnya itu 265,2, diikuti spesimen 2 268,7 dan yang paling tertinggi adalah 283,1. Oke, selanjutnya ke pengujian struktur mikro ya. Di sini terlihat pada sebelum ke pengujian atau sebelum quenching, dan yang kedua ini hasil dari menggunakan air biasa dan ini dari menggunakan air garam. Di sini terlihat dari ini kadar nama sampel dan nilai keunggulannya. Yang tertinggi pada 1,93 dan tertinggi pada 2,63. Dan yang terendah menggunakan air biasa itu 1,65 dan yang paling terendah yaitu 2. Selanjutnya hasil uji kekerasan material golok. Di sini ada dua diagram yaitu dengan grafik nilai kekerasan dengan media air biasa dan nilai kekerasan dengan media air garam. Di sini pada titik 1 dengan nilai kekerasan 284,5 Hv diikuti titik 2 dengan nilai kekerasan 290,8 dan yang tertinggi adalah 301,5. Lalu menggunakan nilai kekerasan dengan media air garam, titik terendah yaitu pada dengan nilai kekerasan 265,2, lalu yang kedua 268,7 dan yang paling tertinggi pada 283,1. Baik, kurang lebihnya mohon maaf karena dikarenakan waktunya sangat sedikit. Saya akan mencantumkan di deskripsi dari jurnal tersebut agar lebih lengkap ya. Lalu akan ada pertanyaan dari teman saya yang akan dibacakan.
Oke, izinkan saya bertanya. Yang pertama, apa kelebihan quenching menggunakan air garam? Kelebihan quenching menggunakan air garam dengan 15% sampai 25% air garam pada proses quenching, yaitu akan menambah senyawa karbon pada bahan yang akan dibuat golok. Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaannya, bagaimana proses penempaan setelah bahan di heat treatment? Baik, bahan yang di heat treatment itu adalah ada 3 bahan ya, dengan 1 daun dan 1 batang. Dibakar di heat treatment dengan bebarengan, lalu disatukan pada lapisan terluar yaitu lapisan daun disebutnya, dan yang di tengah itu untuk struktur struktur pada batang. Lalu ditampak sampai pipih, lalu dengan menggunakan quenching air garam atau air biasa. Baik. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dicukupkan dengan presentasi pengaruh quenching terhadap golok produksi CSM Bogor. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.